Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Tengah, pagi selalu datang bersama kabut tipis yang menggantung di atas hamparan sawah. Udara beraroma tanah basah dan bunyi gamelan dari radio tua di warung kopi Pak Anwar mengiringi ayam-ayam berkokok. Di sana, orang-orang saling menyapa, menanyakan kabar panen, mengukur kemungkinan hujan, dan bergotong royong memperbaiki tanggul yang retak. Di antara irama hidup yang sederhana itu, ada seorang perempuan muda bernama Aisyah, lembut, tabah, dan matanya selalu berbinar setiap kali mendengar derap kaki kuda. Sejak kecil, Aisyah tumbuh di peternakan kuda milik orang tuanya, belajar memahami bahasa halus yang tak diucap, cara telinga kuda bergerak pertanda resah, cara napasnya menghangatkan udara, cara kaki menjejak tanah ketika rindu berlari. Kuda hitam yang paling ia sayangi bernama Bima, berbulu legam berkilau, ototnya kuat, dan setianya seperti bayangan yang tak pernah meninggalkan Aisyah. Orang tua Aisyah mengabdikan hidup untuk merawat kuda-kuda ras yang kerap dipakai wisata susur bukit atau lomba kecil di kabupaten. Aisyah sering tertidur di lumbung, bersandar pada pelana, dengan jari-jari masih berbau jerami. Sore hari, ketika awan ditusuk cahaya oranye, ia akan menuntun Bima menuruni jalan tanah yang dilalui gerobak singkong, membiarkan kuda itu mencium angin dan menatap lembah. "Kalau kau bisa bicara, kau akan bercerita apa, Bima?" gumamnya. Kuda itu akan mengibas surai, seolah tersenyum. Tahun berlalu, dan hidup menuntut keteguhan. Ketika kedua orang tuanya berpulang, peternakan jatuh ke tangan Aisyah. Ia tidak sendirian. Fahri, suaminya, adalah lelaki yang jujur dan pekerja keras. Ia tidak memiliki ikatan jiwa dengan kuda seperti Aisyah, tetapi ia paham betapa kandang, padang rumput, dan derap Bima adalah nafas yang membuat istrinya tetap hidup. Fahri memilih menjaga sawah, menanam padi dan jagung, memastikan beras di lumbung tak pernah kosong, sementara Aisyah mengurus kandang, menyisir surai Bima, memeriksa kuku, memandikan kuda di sungai kecil belakang kebun. Pagi-pagi, setelah sholat subuh dilanggar, Fahri berangkat meninjau pematang. Aisyah menjerang air, merebus singkong, lalu berjalan menuju kandang dengan keranjang rumput di lengan. Bima akan menyambut dengan dengus panjang. "Sabar, nak," katanya, menyuapkan rumput, sesekali menepuk leher kuda itu. Hidup sesederhana itu, tangan yang bekerja, hati yang penuh syukur. Sesekali, rombongan wisatawan dari kota datang, menyewa 2 atau 3 ekor kuda untuk menapaki jalan batu menuju bukit kecil. Aisyah akan memimpin, Bima di sampingnya, dan tawa anak-anak menyatu dengan desir angin. Semua terasa biasa, sampai suatu siang di bulan kemarau, Aisyah menyadari perutnya tampak sedikit menonjol. Ia menertawakan dirinya sendiri, mungkin karena banyak makan singkong goreng, pikirnya. Namun, hari-hari berikutnya, tonjolan itu tak sekadar bertahan, ia tumbuh. Pelan pada awalnya, lalu terasa cepat, seperti benih yang menemukan hujan. Di cermin kecil yang tergantung di samping pintu kandang, Aisyah memiringkan tubuh dan menggenggam pinggangnya. Aneh, ia menghitung kalender yang ditempel dekat rak pakan. Para tetangga yang melihatnya di warung kopi mulai melirik 2 kali. "Selamat ya, Bu," sapa seorang ibu, mengulurkan senyum ramah. "Sudah berapa bulan?" Aisyah tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan, menanyakan harga gula, menawar minyak goreng, berlindung di balik urusan sehari-hari. Kabar di desa bergerak seperti angin, tak terlihat, tapi terasa. Di pasar, di depan kios bawang, 2 pedagang berbisik sambil menimbang cabai, memperhatikan langkah Aisyah yang berhenti sebentar untuk membeli daun pisang. Di masjid, selepas zuhur, beberapa bapak menanyakan kepada takmir soal kabar panen dan, entah bagaimana, menyentuh topik Aisyah yang perutnya cepat besar. Di tikungan jalan menuju sekolah dasar, anak-anak yang pulang bermain kelereng melirik Aisyah dengan rasa ingin tahu naif yang tak berniat menyakiti siapapun, tapi kadang tajam tanpa sengaja. Fahri, yang biasanya tidak suka menoleh, mulai memperhatikan perubahan istrinya. Di dapur, ketika Aisyah mengangkat panci, napasnya terdengar lebih berat. Saat menyisir Bima, ia sering berhenti, memegangi punggung. "Istirahatlah," kata Fahri suatu sore. "Aku bisa bantu di kandang." Aisyah mengangguk, duduk di bangku kayu, memejam sebentar, lalu berdiri lagi. "Sebentar saja, ya." Bima gelisah kalau aku tak menyapanya. Seolah mengerti, Bima mendekat, menggesekkan pipi pada bahu Aisyah. Lelaki dan kuda sama-sama menjadi saksi perubahan yang tak mereka mengerti. Malam-malam, Aisyah sering terbangun. Perutnya tegang, ada rasa mual yang membandel. Tangan kirinya mengusap, mencari ritme napas,
Sementara tangan kanan meraba ranjang tempat Fahri tertidur kelelahan setelah seharian di sawah. Di luar, jangkrik bernyanyi. Apakah ini normal? Ia bertanya pada kegelapan. Pikiran tentang kehamilan menari di kepalanya, tapi matematika sederhana tak selalu cocok dengan kenyataan yang dilihatnya. Ia pernah memeriksakan diri singkat di puskesmas desa saat terlambat haid beberapa waktu lalu. Petugas berkata semuanya baik-baik saja, anjuran umum tentang istirahat, vitamin, dan makanan bergizi. Namun yang terjadi sekarang terasa melesat, seolah waktu dipercepat. Keesokan harinya, Aisyah duduk di tangga kandang, menatap Bima yang berjingkrak kecil. Aku capek, katanya lirih, menyandarkan kepala pada tiang kayu. Bima menurunkan kepala, lubang hidungnya mengembang, menghembus angin hangat ke telapak tangan Aisyah. Ada rasa damai ketika kulit kuda yang hangat menyentuh kulitnya. Kau baik, ia berbisik, seolah Bima adalah tempat ia menitipkan cemas. Di dadanya, ada sesuatu yang bergolak, harapan yang mekar diam-diam, takut yang datang tanpa mengetuk, dan sedikit marah pada desas-desus yang mulai menggeliat di balik tawa basa-basi para tetangga. Hari demi hari, suara, selamat ya, bertambah. Beberapa membawa bingkisan kecil, daun katuk, susu bubuk, doa yang dipintal dari kata-kata sederhana. Aisyah berterima kasih, menjaga senyum agar tetap hangat. Namun ada juga yang tatapannya menyimpan penilaian. Di warung, tawa yang meledak tiba-tiba terkadang meruncing ketika Aisyah lewat, lalu meredup dengan pura-pura mengobrol soal harga pupuk. Ia belajar mengukur jarak, cukup dekat untuk tetap sopan, cukup jauh agar hatinya selamat. Fahri mencoba menyeimbangkan semua. Ia menambah porsi kerjanya di sawah, pulang lebih cepat untuk memasak sayur bening, menyiapkan air hangat, dan memijat punggung Aisyah. Aku tak apa, kata Aisyah, meski wajahnya pucat. Kau tak perlu repot. Fahri menggeleng. Kalau kau tak apa, tak mungkin napasmu sesulit itu. Ia menatap perut Aisyah yang membulat lebih cepat daripada cerita-cerita yang pernah ia dengar dari para ibu di kampung. Ada garis kekhawatiran yang belum ia namai, karena ia tidak ingin menuduh waktu berlari, tapi waktu memang berlari. Suatu petang, langit memerah seperti kain batik yang direndam matahari. Aisyah mengunci kandang, menyandarkan dahi pada pintu kayu. Di baliknya, Bima mengentak-entak tanah, tak sabar, seperti penjaga yang ingin memastikan majikannya pulang. Besok pagi aku datang lagi, janji Aisyah. Ia berjalan pelan melewati kebun pisang, melewati sumur tua yang ditutup papan, melewati pagar hidup dari tanaman teh-tehan yang biasa dipangkas anak-anak muda saat ronda. Di beranda rumah, Fahri sudah menunggu dengan segelas susu hangat. Minum dulu, katanya. Aisyah menyesap, hangatnya menyebar ke dalam badan, tetapi dingin di pikirannya tak juga pudar. Malam itu, angin berembus lebih kencang. Tirai bambu berisik, dan sesuatu di dalam diri Aisyah bergetar. Untuk pertama kalinya, ia menatap Fahri lebih lama, seolah mencari jawaban di wajah yang selalu tenang itu. Kalau misalnya, ada hal yang tidak biasa, katanya hati-hati, apa kita akan kuat? Fahri mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. Kita selalu kuat selama kita bersama. Jawaban itu menenangkan, tapi juga membuka ruang lain, ruang di mana pertanyaan-pertanyaan berdiam diri seperti burung yang menahan sayap agar tidak mengusik malam. Menjelang tengah malam, ketika hujan rintik mulai mengetuk genting, Aisyah kembali duduk, memeluk perutnya. Ada sensasi berat yang tak sekadar berat, seolah sesuatu tumbuh dengan kehendaknya sendiri. Ia memejam, membayangkan surai Bima yang hitam dan hangat, membayangkan sapaan para tetangga yang ramah, membayangkan doa-doa yang diucap lirih ibu-ibu di pengajian. Semoga semua baik, ucapnya. Hujan menjawab dengan nyanyian yang lembut di atap, dan desa pun kembali ke ritme lamanya, kecuali sesuatu yang, tanpa suara, bergerak lebih cepat di dalam dirinya, mengantar kabar yang besok pagi akan lebih nyaring daripada kokok ayam. Di kandang, jauh dalam gelap, Bima berdiri menghadap rumah, telinganya tegak. Seakan tahu ada sesuatu yang tak bisa disebut, kuda itu tak berbaring. Dan di rumah, Aisyah tertidur dengan napas yang sedikit terputus, sementara di luar, mata-mata desa tertutup tanpa menyadari bahwa cerita yang selama ini mereka tebak akan mulai berjalan dengan langkah-langkah yang tak mereka duga. Desa yang biasanya damai mulai terasa berbeda. Suara angin di sawah masih sama, gamelan dari radio warung kopi Pak Anwar tetap mengalun, tapi bisik-bisik orang kini punya nada lain. Perut Aisyah yang kian membesar dengan cepat menjadi topik utama. Di pasar, saat Aisyah membeli cabai, dua ibu menatap sambil menunduk dan berbisik, kalau kembar, tetap saja tidak mungkin tumbuh secepat itu.
Di masjid, selepas asyar, beberapa bapak yang duduk di serambi menukar pandangan penuh tanya. Di warung kopi, para pemuda menyelipkan tawa kecil ketika nama Aisyah disebut. Awalnya, Aisyah menutup telinga. Ia mencoba menenangkan diri dengan pekerjaan sehari-hari, memberi makan Bima, menyapu halaman, menyiapkan sarapan untuk Fahri. Namun desas-desus seperti air yang merembes dari celah dinding. Semakin ia berusaha menepis, semakin deras ia mendengar. Suatu siang, ketika Fahri sedang menjual gabah di pasar, seorang nenek mendekatinya. Tubuhnya membungkuk, kerudungnya lusuh, suaranya pelan tapi tajam. "Nak Fahri," katanya, "jangan marah, tapi orang-orang membicarakan istrimu." Perutnya tumbuh terlalu cepat. Katanya dia jarang sekali ke puskesmas. Mereka khawatir, jangan-jangan ada yang tidak wajar. Fahri terdiam. Kata-kata itu seperti batu yang jatuh ke kolam tenang dalam dadanya. Ia selalu menganggap gosip hanya gosip, tetapi saat mendengar langsung, hatinya mulai digelayuti resah. Pulang dari pasar, ia teringat beberapa hal. Aisyah lebih sering berlama-lama di kandang, menghindar jika ditanya soal kehamilannya, dan wajahnya pucat setiap kali bangun tidur. Malam itu, di beranda rumah, Fahri menatap istrinya. Aisyah sedang menyisir rambut panjangnya yang terurai, wajahnya diterangi lampu minyak. "Aisyah," ucap Fahri dengan nada serius, "kau tidak pernah bilang padaku dengan jelas. Apakah kau benar hamil?" Aisyah tertegun, lalu tersenyum samar. "Kenapa bertanya begitu? Bukankah semua orang juga bilang begitu? Tapi, kenapa perutmu membesar begitu cepat? Bahkan kalau kembar, tidak seharusnya seperti ini." Nada Fahri tegang, matanya penuh cemas. Aisyah meletakkan sisir, menarik napas panjang, lalu menatapnya. "Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya merasa, ini tak biasa. Tapi aku tidak ingin menakutimu." Hening menguasai udara. Hanya suara jangkrik dari sawah menemani. Fahri ingin percaya, tapi bayangan kata-kata orang di pasar terus berputar di kepalanya. Ia merasa ada jarak yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, ia mengikuti Aisyah dari jauh. Aisyah berjalan ke kandang, memeluk leher Bima lama sekali, membisikkan sesuatu yang tak terdengar. Kuda hitam itu mengibaskan surai, lalu berdiri di hadapan Aisyah, seolah menjadi perisai. Dari pintu, Fahri berdiri terpaku. Ada perasaan aneh, campuran cemburu, takut, dan bingung, melihat bagaimana Bima seakan selalu menempatkan dirinya di antara mereka. Di warung kopi, gosip makin menjadi. "Lihatlah, dia lebih sering bersama kudanya daripada manusia," kata seorang lelaki sambil terkekeh. Yang lain menimpali, jangan-jangan ada rahasia besar di balik itu. Tawa meledak, mencampur adukan keisengan dengan kejamnya prasangka. Fahri mendengar itu. Dadanya panas, tapi ia menahan diri. Ia tahu, marah tidak akan menghentikan mulut orang. Ia pulang dengan wajah keras. Malamnya, ia mendekati Aisyah yang sedang duduk di tepi ranjang, menatap kosong. "Kita harus ke rumah sakit kota," kata Fahri tegas. "Besok pagi." Aisyah menoleh perlahan. Ada kilat takut di matanya. "Kenapa harus jauh-jauh? Di puskesmas saja cukup." "Tidak. Ini tidak normal. Aku tak sanggup hanya mendengar bisik-bisik orang tanpa kepastian. Aku ingin jawaban dari dokter yang benar-benar paham." Aisyah menunduk, tangannya meraba perut yang kian berat. Ia tahu Fahri benar. Tapi ada ketakutan yang lebih dalam dari sekadar pemeriksaan, ketakutan akan menemukan kebenaran yang mungkin tak sanggup ia terima. Malam itu, ia keluar sebentar ke kandang. Bulan separuh menggantung, menerangi sosok Bima yang berdiri tenang. Ia memeluk leher kuda itu, membisikkan doa. "Temani aku, ya. Apapun yang terjadi." Bima menghela napas panjang, matanya berkilat dalam gelap, seakan mengerti. Di dalam rumah, Fahri menatap dari jendela. Dalam hatinya, ia berjanji, esok, semua misteri ini harus mendapat jawaban, meski ia sendiri takut akan kebenaran yang mungkin menghancurkan. Pagi itu udara kota terasa berbeda. Jalan raya yang penuh klakson, gedung-gedung tinggi yang menatap dari kejauhan, dan bau asap kendaraan membuat Aisyah merasa terasing. Ia duduk diam di kursi mobil, memeluk perutnya yang semakin besar. Di sampingnya, Fahri menggenggam setir erat-erat. Sesekali ia melirik istrinya,
ingin berkata sesuatu, tapi memilih bungkam. Ada perasaan berat menggantung di udara, campuran antara takut, gelisah, dan harapan tipis. Setiba di rumah sakit besar, seorang perawat segera menyambut dan membawa mereka ke ruang pemeriksaan. Nama dokter yang akan menangani mereka adalah Dr. Rahman, seorang spesialis kandungan yang dikenal tegas namun penuh empati. Ia menyambut Aisyah dengan senyum tipis, mempersilakan berbaring di ranjang. Kita lakukan USG dulu, ya, Bu, ucapnya tenang. Fahri berdiri di sudut ruangan, kedua tangannya terkepal. Layar monitor menyala, suara mesin ultrasonografi berdengung pelan. Dr. Rahman menggerakkan alat perlahan di perut Aisyah yang tegang. Beberapa menit pertama ia tampak santai, lalu alisnya mulai mengerut. Gumamnya. Ada apa, Dok? Suara Fahri bergetar. Dokter menghela napas. Pertama-tama saya ingin menenangkan kalian. Ada janin di sini, bahkan 2. Sepertinya kembar. Mata Fahri membesar, bercampur takjub dan khawatir. Kembar? Ia menoleh ke Aisyah yang tersenyum tipis, air mata menggenang di sudut matanya. Ada sedikit kelegaan, setidaknya bukan hanya ilusi. Namun raut wajah Dr. Rahman belum tenang. Ia menggeser alat lebih dalam, matanya terpaku pada layar. Tapi, suaranya merendah, ada sesuatu yang lain di sini. Aisyah menegang. Maksud dokter? Di layar terlihat bayangan gelap besar, tidak sama dengan bentuk janin. Dokter mengatur ulang posisi alat, mencoba memastikan. Ada massa, kemungkinan tumor atau kista, tumbuh berdampingan dengan janin. Ukurannya tidak wajar, dan pertumbuhannya cepat sekali. Ruangan mendadak sunyi. Aisyah menutup mulut dengan tangan, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Fahri melangkah maju, menggenggam erat tangan istrinya. Apa itu berbahaya, Dok? Tanyanya hampir berbisik. Dr. Rahman menatap mereka serius. Saat ini janin kembar tampak sehat. Tetapi masa ini berpotensi menekan organ dalam, memengaruhi pernapasan, bahkan mengganggu sirkulasi darah. Jika dibiarkan, risiko bagi ibu dan bayi sangat besar. Aisyah menggeleng cepat. Tidak, aku tidak bisa kehilangan anak-anakku. Suaranya pecah, tangannya melingkar melindungi perutnya. Fahri menatap dokter dengan wajah kebingungan. Apa ada jalan keluar? Dokter menghela napas panjang. Secara medis, ada 2 pilihan. Pertama, operasi mengangkat massa, tapi itu berarti kehamilan tidak bisa dipertahankan. Kedua, tetap mempertahankan kehamilan, dengan pengawasan ketat, meski risikonya sangat tinggi. Keputusan ada di tangan kalian. Aisyah langsung menggeleng keras. Aku akan tetap melahirkan anak-anakku. Apapun risikonya. Sayang, Fahri memegang wajah istrinya, matanya berkaca-kaca. Aku takut kehilanganmu. Aisyah menatap balik, suara lirih tapi mantap, lebih baik aku bertarung daripada menyerah. Mereka ini darah kita, Fahri. Dr. Rahman terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kalau itu pilihan kalian, maka kalian harus siap. Setiap minggu kita harus kontrol. Jika ada tanda bahaya, kita harus segera ambil tindakan. Setelah pemeriksaan selesai, mereka keluar ruangan dengan langkah gontai. Di lorong rumah sakit, suara pengumuman dan derap langkah pasien lain terasa jauh. Dunia mereka seakan menyempit hanya pada satu titik, rahim Aisyah yang menjadi medan pertempuran antara hidup dan maut. Di parkiran, Aisyah berhenti sebentar, menatap langit biru kota yang panas. Aku takut, bisiknya. Fahri memeluk bahunya, menatap matanya dalam-dalam. Aku juga takut. Tapi kita jalani bersama. Aku janji, aku tidak akan meninggalkanmu. Mereka berdua kembali ke desa dengan hati berat. Namun kabar gosip di kampung sudah lebih cepat dari langkah kaki mereka. Saat mobil berhenti di depan rumah, beberapa tetangga yang duduk di pos ronda melirik penuh tanya. Aisyah menunduk, masuk rumah tanpa bicara. Fahri menatap mereka tajam, lalu menutup pintu. Malam itu, Aisyah duduk di kandang, memeluk Bima lebih erat dari biasanya. Kuda hitam itu menghembuskan napas hangat, matanya menatap seolah mengerti. Aku harus kuat, Bi, bisik Aisyah. Demi anak-anakku. Di balik pintu kandang, Fahri mendengarkan dalam diam. Dadanya sesak, pikirannya kacau.
Ia tahu, mulai malam itu, hidup mereka tidak akan sama lagi. Jalan panjang penuh ujian telah terbentang di hadapan mereka. Hari-hari setelah pulang dari rumah sakit berubah menjadi ujian berat bagi Aisyah dan Fahri. Meski Dr. Rahman sudah menjelaskan dengan rinci, kabar itu tidak bisa disimpan rapat. Seperti api kecil yang ditiup angin, gosip cepat menyebar di desa. Di pasar, para ibu bergunjing sambil menimbang cabai. Di warung kopi, para pemuda melempar canda sinis. Kalau bukan anak manusia, apa kira-kira? Bisik salah satu dari mereka. Tawa yang terdengar ringan bagi mereka terasa seperti pisau yang menusuk hati Aisyah. Awalnya ia mencoba menutup telinga. Ia tetap pergi ke kandang setiap pagi, menyisir Surai Bima, memberinya makan, dan duduk lama di samping kuda itu. Di sana ia merasa aman, seolah semua bisikan jahat terhalau oleh dengusan lembut sang kuda. Namun setiap kali melangkah keluar, tatapan orang-orang desa terasa mengikuti punggungnya. Ada yang pura-pura ramah menyapa, ada pula yang sengaja menoleh lalu tertawa tertahan. Sampai suatu pagi, seorang pemuda iseng memotret rumah Aisyah. Tanpa seizin siapapun, foto itu diunggah ke media sosial dengan tulisan sinis. Apa yang sebenarnya tumbuh di dalam perutnya? Dalam hitungan jam, unggahan itu menyebar luas, dipenuhi komentar yang tak kalah kejam. Seperti bukan hamil, tapi menyimpan sesuatu yang aneh. Jangan-jangan melahirkan makhluk lain. Bahkan ada yang berkomentar, mungkin nanti lahir seekor kuda. Ketika pertama kali membaca, Aisyah hanya terdiam. Tangannya gemetar memegang ponsel. Air mata jatuh satu persatu, memburamkan layar. Ia menjatuhkan ponsel ke lantai dan duduk di ranjang, menutupi wajah dengan kedua tangan. Rasa sakitnya bukan hanya karena tubuh yang semakin lemah, tapi juga karena harga dirinya diinjak-injak oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu apa yang ia alami. Saat Fahri pulang dari sawah sore itu, ia menemukan Aisyah dengan mata bengkak. Ia bertanya lembut, "Ada apa, sayang?" Aisyah hanya menggeleng. Fahri melihat ponsel di lantai, membukanya, dan wajahnya langsung memerah menahan amarah. "Siapa yang berani menulis seperti ini?" serunya. Aisyah buru-buru memegang tangan suaminya. "Sudahlah, biarkan saja. Mereka hanya menulis. Aku tidak kuat lagi membaca." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tapi malam itu Fahri tidak bisa tidur. Kata-kata pedas di media sosial terngiang di kepalanya. Ia merasa dunia terlalu kejam terhadap perempuan yang paling ia cintai. Dadanya bergolak, antara sedih dan marah. Ia tahu harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, Fahri turun ke pasar. Di warung kopi, ia mendengar sendiri sekelompok pemuda bercanda. Bayangkan kalau nanti yang lahir bukan bayi manusia, tapi makhluk aneh. Hahaha. Tawa mereka pecah, tidak peduli siapa yang terluka. Fahri mendekat dengan langkah berat, lalu menghantam meja kayu dengan tangan keras. Gelas kopi bergetar. Suasana langsung hening. "Jangan pernah kalian bicara begitu lagi," suaranya meledak. "Istriku sedang berjuang antara hidup dan mati untuk anak-anak kami. Dan kalian menjadikannya bahan tertawaan?" Para pemuda terdiam, sebagian menunduk, sebagian pura-pura sibuk. Salah satunya mencoba tertawa gugup, "Kami hanya bercanda, Mas Fahri." "Canda kalian seperti racun," potong Fahri tajam. Matanya berkilat penuh amarah. "Kalau kalian tidak tahu rasanya, jangan pernah menilai. Aku tidak peduli siapa kalian. Sekali lagi kudengar kata-kata itu keluar, aku yang akan menghadapi kalian." Tanpa menunggu jawaban, Fahri berbalik dan meninggalkan warung. Pintu kayu berderit keras ketika ia dorong, meninggalkan keheningan dan rasa malu yang menempel pada wajah para pemuda tadi. Namun di balik keberanian Fahri, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap malam, ia melihat Aisyah semakin lemah. Perutnya makin membesar, napasnya sering tersengal, dan punggungnya selalu sakit. Kadang hanya untuk bangun dari ranjang pun ia butuh bantuan. Suatu malam, saat Aisyah hampir jatuh pingsan di dapur, Fahri memeluknya erat. "Cukup, aku tidak bisa lagi hanya menunggu. Besok pagi kita kembali ke rumah sakit. Kita butuh jawaban, kita butuh pertolongan." Aisyah ingin membantah, tapi tubuhnya terlalu lelah. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu pertarungan belum dimulai. Jalan yang lebih berat sudah menanti di depan. Pagi itu, langit kota mendung ketika Fahri menggandeng tangan Aisyah memasuki rumah sakit.
Tubuh Aisyah tampak semakin ringkih, langkahnya pelan, napasnya tersengal, dan keringat dingin membasahi dahinya meski udara tidak panas. Perawat segera mendorong kursi roda untuknya. Fahri mendorong penuh cemas, wajahnya tegang seolah setiap detik adalah perlombaan melawan waktu. Di ruang pemeriksaan, Dr. Rahman menatap layar USG dengan dahi berkerut. Ia menghela napas panjang lalu menoleh kepada pasangan itu. Saya sudah bilang sebelumnya, kita tidak boleh menunda terlalu lama. Tumor ini tumbuh lebih cepat dari perkiraan. Suaranya berat, penuh pertimbangan. Bagaimana dengan bayi kami, Dok? Suara Fahri nyaris pecah. Kembar kalian masih hidup, detak jantung mereka stabil. Tapi, ruang di rahim semakin sempit. Tumor menekan organ-organ penting. Kalau menunggu, risiko kematian bagi ibu dan bayi akan sangat tinggi. Kata-kata itu jatuh seperti palu ke hati Aisyah. Ia memejamkan mata, kedua tangannya melingkari perutnya seakan melindungi dua nyawa kecil di dalam sana. Tidak, aku tidak mau kehilangan mereka. Air matanya jatuh, tapi suaranya tegas. Fahri menggenggam tangannya. Sayang, hidupmu juga penting. Aku tidak sanggup kalau harus kehilanganmu. Dr. Rahman menatap keduanya serius. Pilihan yang paling aman secara medis adalah operasi pengangkatan tumor. Tapi itu berarti, kehamilan tidak bisa dipertahankan. Suasana ruangan membeku. Waktu seolah berhenti. Aisyah menatap kosong, sementara Fahri seperti kehilangan napas. Tapi, kalau aku tetap memilih melanjutkan, tanya Aisyah dengan suara lirih. Kita akan berjuang semampu kita, jawab dokter perlahan. Tapi kalian harus siap. Setiap hari yang terlewati bisa membawa bahaya. Bisa jadi sewaktu-waktu kita harus operasi darurat untuk menyelamatkan nyawamu. Aisyah menarik napas dalam, lalu menatap Fahri dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak peduli risikonya. Aku ingin anak-anakku lahir. Kalau ini harus jadi pertarunganku, aku akan hadapi. Fahri menunduk, menekan keningnya ke tangan istrinya. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Kalau itu keputusanmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan jalani bersama. Dokter mengangguk pelan. Baiklah. Mulai hari ini Aisyah harus rawat inap. Kita perlu observasi ketat. Jangan lagi kembali ke desa. Terlalu berisiko. Kabar itu menyebar cepat. Di desa, gosip makin liar. Ada yang berkata Aisyah keras kepala, ada yang menyebut ia gila karena mempertaruhkan nyawa. Namun ada juga segelintir yang diam-diam mendoakan, walau tak berani bersuara. Malam pertama di rumah sakit, Aisyah terbaring dengan selang infus di tangannya. Mesin monitor berbunyi pelan, memantau jantung bayi-bayi kecil di rahimnya. Fahri duduk di kursi besi di samping ranjang, matanya merah karena tak tidur. Ia menggenggam tangan istrinya erat-erat. Tidurlah, Fahri, bisik Aisyah dengan senyum lemah. Aku tidak bisa, jawab Fahri. Aku takut kalau aku terlelap, aku bangun dan kau sudah tidak ada. Air mata Aisyah kembali jatuh. Ia meraih tangan suaminya, menempelkannya ke pipinya. Jangan takut. Selama kau di sisiku, aku punya kekuatan. Hari-hari berikutnya penuh ujian. Setiap minggu dilakukan pemeriksaan, setiap kali itu pula ketegangan semakin terasa. Janin masih bergerak, tapi tumor terus membesar. Nafas Aisyah semakin berat, tubuhnya semakin lemah. Setiap malam, Fahri selalu terjaga, membaca doa di samping ranjang, berharap Tuhan memberi keajaiban. Namun tubuh manusia punya batas. Suatu pagi, ketika Aisyah mencoba bangun untuk ke kamar mandi, kepalanya berputar hebat. Ia jatuh hampir pingsan di lantai. Perawat berlari masuk, Fahri panik memeluk istrinya yang tak berdaya. Dokter Rahman datang dengan wajah serius. Kita tidak bisa menunggu lagi. Ini keadaan darurat. Operasi harus dilakukan sekarang juga. Fahri merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Ia menatap Aisyah, yang masih sadar tapi wajahnya pucat pasi. Sayang, kau dengar? Kita harus masuk ruang operasi. Aisyah mengangguk pelan, suaranya bergetar tapi penuh keteguhan. Lakukan apa saja, asal anak-anakku selamat. Fahri memeluknya erat. Air matanya jatuh ke bahu istrinya, dan ia berbisik, aku bersamamu, sampai akhir. Suasana rumah sakit malam itu berubah mencekam. Lampu ruang operasi menyala terang,
Suara langkah cepat dokter dan perawat memenuhi lorong. Aisyah dibawa dengan ranjang dorong, tubuhnya pucat, napasnya pendek-pendek. Fahri berlari di samping, menggenggam tangan istrinya sampai pintu ruang operasi menghalangi. "Pak, sampai sini saja. Kami akan berusaha sekuat tenaga," ujar seorang perawat. Fahri menunduk, mencium tangan Aisyah. Air matanya jatuh. "Kau harus kuat, sayang. Aku menunggumu di luar." Aisyah menatapnya, bibirnya bergetar, "Jaga anak-anak kita." Lalu pintu menutup, meninggalkan Fahri di lorong panjang yang sunyi. Di dalam ruang operasi, Dr. Rahman memimpin tim dengan wajah serius. "Kita lakukan operasi sesar darurat. Siapkan unit transfusi darah." Suaranya tegas. Suasana hening, hanya terdengar bunyi mesin monitor dan perintah-perintah singkat. Sayatan pertama dibuat, darah langsung mengalir deras. Para perawat sigap menyeka. "Bayi pertama keluar," seru dokter. Seorang bayi perempuan kecil diangkat, tubuhnya basah, lalu menangis keras setelah punggungnya ditepuk lembut. Suara tangisan itu memberi secercah harapan di tengah kepanikan. "Bayi kedua," seru dokter lagi. Saat bayi laki-laki diangkat, semua orang menahan napas. Tubuh mungil itu tidak bergerak, wajahnya pucat. "Tidak ada napas," teriak seorang perawat. Segera, tindakan resusitasi dilakukan. Tekanan lembut di dada mungil, oksigen kecil dipasang. "Ayo, nak, tarik napas," gumam dokter. Detik terasa seperti jam. Lalu tiba-tiba terdengar suara rengekan pelan, disusul tangisan tipis namun jelas. Ruangan seketika lega. Bayi selamat. Namun kelegaan itu hanya sebentar. Mesin monitor Aisyah berbunyi nyaring. Tekanan darahnya menurun drastis, darah mengalir tanpa henti. "Ibu kehilangan terlalu banyak darah. Cepat tambah transfusi," teriak Dr. Rahman. Di luar, Fahri mondar-mandir di lorong. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, pintu ruang operasi terbuka, seorang perawat keluar membawa dua bayi kecil yang dibungkus kain putih. "Pak Fahri, bayi kembar selamat." Fahri terisak, menatap dua buah hati yang mungil. Ia menyentuh pipi mereka dengan tangan bergetar. "Alhamdulillah, kalian selamat." Tapi hatinya tak bisa tenang. "Ibu kalian bagaimana?" tanyanya panik. Perawat menunduk, "Kami masih berusaha." "Doakan, Pak." Lalu pintu tertutup kembali. Di dalam ruang operasi, pertarungan belum selesai. Wajah Aisyah semakin pucat, bibirnya membiru. Nadi menurun. "Kita hampir kehabisan waktu," suara dokter bergetar. Seluruh tim bekerja cepat, transfusi, jahitan, alat bantu pernapasan. Keringat menetes di dahi para perawat, tapi mereka terus berusaha. Fahri duduk di lorong dengan kedua bayi di inkubator kecil. Ia menatap pintu operasi yang tertutup rapat. Tangannya bergetar, bibirnya berdoa tanpa henti. "Ya Allah, jangan ambil istriku. Anak-anak ini butuh ibunya. Aku butuh dia." Menit-menit terasa seperti tahun. Mesin monitor di ruang operasi sempat berbunyi panjang, garis datar muncul sesaat. Semua orang panik. "Kita hampir kehilangannya," seru dokter. Tindakan cepat dilakukan, pijat jantung, tambahan darah, obat darurat. Lalu perlahan, garis di monitor kembali naik turun. Nadi Aisyah muncul lagi, meski lemah. Seluruh ruangan menarik napas lega, tapi ketegangan belum berakhir. "Kita berhasil menstabilkan sementara. Bawa ke ICU segera," kata Dr. Rahman. Pintu ruang operasi terbuka. Ranangan dorong keluar, di atasnya tubuh Aisyah dengan selang dan kabel medis menempel. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat. Fahri berlari mendekat, memegang tangannya. "Sayang, aku di sini. Bertahanlah." Perawat mendorong ranjang ke ruang ICU. Fahri menatap istrinya, air mata membasahi wajahnya. Di satu sisi, ia bersyukur anak-anaknya selamat. Tapi di sisi lain, ia takut kehilangan cinta sejatinya. Malam itu, lorong rumah sakit menjadi saksi seorang suami yang berdoa tanpa henti, di antara harapan dan ketakutan. Lorong rumah sakit dini hari itu sunyi, hanya suara mesin oksigen dari ICU yang terdengar samar. Fahri duduk di kursi besi, tubuhnya lunglai, kedua tangannya menutup wajah. Ia belum makan,
belum tidur, hanya doa yang terus berputar di bibirnya. Setiap kali pintu Icu terbuka, jantungnya serasa berhenti. 4 hari penuh kecemasan. Aisyah belum juga sadar. Dokter menjelaskan kondisinya kritis, bergantung pada obat dan alat bantu. Kita sudah hentikan perdarahan, tapi tubuhnya sangat lemah. Yang bisa kita lakukan adalah menunggu, kata Dokter Rahman. Kata, menunggu, itulah yang membuat Fahri hampir gila. Baginya, menunggu sama dengan menyaksikan detik-detik yang bisa merenggut segalanya. Setiap malam ia berdiri di samping ranjang Icu, menggenggam tangan Aisyah. Sayang, bangunlah. Anak-anak menunggumu. Aku menunggumu. Suaranya pecah, air matanya jatuh di tangan istrinya yang dingin. Di desa, kabar ini semakin memperbesar gosip. Ada yang berkata Aisyah pasti tidak akan selamat. Ada yang menuduh keluarga mereka dikutuk. Foto bayi kembar yang lemah di inkubator sempat tersebar di media sosial, dibanjiri komentar kejam. Kasihan, pasti ibunya tidak bertahan. Namun ada juga doa tulus yang muncul, meski tenggelam di antara ejekan. Fahri sengaja tidak membaca semuanya. Ia memilih fokus pada doa di bibirnya. Hari keempat, sebuah keajaiban kecil terjadi. Saat Fahri tertidur sejenak di kursi, suara lirih memanggil namanya. Fahri. Ia terbangun kaget, menoleh, matanya membesar. Aisyah membuka mata, lemah tapi nyata. Ia segera mendekat, menggenggam tangan istrinya erat-erat. Air matanya jatuh tak terkendali. Ya Allah, kau sadar. Aku hampir kehilanganmu. Aisyah tersenyum tipis, suaranya nyaris tak terdengar. Anak-anak kita, bagaimana mereka? Fahri menahan tangis, mengangguk cepat. Mereka selamat, sehat. Kuat seperti ibunya. Aisyah menutup mata sebentar, air mata mengalir di pipinya. Aku ingin melihat mereka. Hari itu menjadi titik balik. Meski tubuhnya masih sangat lemah, semangat hidup Aisyah kembali. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan kursi roda, ia dibawa ke ruang NICU. Di balik kaca transparan, 2 bayi mungil berbaring dalam inkubator, tubuh kecil mereka bergerak pelan. Air mata Aisyah jatuh deras. Ia menempelkan telapak tangannya di kaca, suaranya bergetar, "Ibu di sini, Nak." Bayi perempuan menggeliat, menggerakkan jarinya seolah merespon suara itu. Fahri di sampingnya menatap dengan dada sesak haru. Bayi laki-laki masih tampak lemah, napasnya tersengal. Aisyah menatap lama, lalu berbisik, "Kau juga harus kuat, sayang. Kita sudah berjuang sejauh ini, jangan menyerah." Fahri merangkul istrinya dari samping. "Lihatlah, mereka mengenalmu. Mereka tahu siapa ibunya. Mereka sedang menunggumu sembuh." Momen itu membuat seluruh ruangan hening. Perawat yang menyaksikan pun ikut terharu. Aisyah, meski tubuhnya rapuh, kini kembali punya alasan kuat untuk hidup. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Tapi di dalam hatinya, tumbuh keyakinan, cinta seorang ibu bisa lebih kuat dari apapun. Malamnya, ketika kembali ke ruang rawat, Aisyah menggenggam tangan Fahri. "Apapun yang terjadi, aku akan bertahan. Aku ingin membesarkan anak-anak kita dengan tanganku sendiri." Fahri menatap mata istrinya dengan penuh haru. "Aku percaya padamu. Kita sudah melewati neraka bersama. Dan kita akan keluar darinya bersama pula." Mereka berdua terdiam, saling menggenggam tangan di bawah cahaya lampu redup. Di luar, kota tetap bising, dunia tetap berputar. Tapi di kamar rumah sakit itu, ada satu keluarga kecil yang kembali menemukan cahaya setelah hampir ditelan gelap. Hari demi hari di rumah sakit terasa panjang, namun setiap detik membawa harapan baru. Setelah seminggu di ICU, Aisyah dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Tubuhnya masih lemah, namun matanya lebih hidup, senyumnya mulai kembali. Yang paling ia tunggu adalah saat diperbolehkan bertemu lagi dengan bayi-bayinya. Suatu pagi, perawat mendorong kursi roda Aisyah menuju ruang NICU. Fahri mendampingi, wajahnya penuh semangat walau mata masih merah karena kurang tidur. Di balik kaca bening, 2 inkubator menyala dengan cahaya biru lembut. Bayi perempuan tampak lebih kuat, tangannya bergerak lincah, sesekali matanya terbuka kecil. Bayi laki-laki masih lemah, dada mungilnya naik turun pelan, selang oksigen menempel di hidungnya. Aisyah menahan tangis. Ia menempelkan telapak tangan ke kaca, air matanya jatuh deras. "Nak, ibu di sini."
Ibu rindu sekali. Bayi perempuan menggeliat, jarinya seperti berusaha mencari sentuhan. Melihat itu, Fahri berbisik di telinga istrinya, "Lihat, mereka mengenalmu. Mereka menunggumu." Beberapa hari kemudian, dokter mengizinkan Aisyah menyentuh anak-anaknya untuk pertama kali, tentu dengan protokol ketat. Perawat membuka inkubator, lalu dengan hati-hati meletakkan bayi perempuan di dada Aisyah. Tubuh mungil itu terasa hangat, napasnya kecil tapi nyata. Aisyah langsung menangis, memeluk erat sambil berbisik, "Ibu di sini. Kau selamat, nak." Bayi itu menggerakkan bibir kecilnya, seolah mencari sumber susu, dan Aisyah semakin larut dalam rasa haru. Fahri berdiri di samping, matanya berkaca-kaca. "Mereka kuat, sama seperti ibunya," katanya sambil mengusap kepala Aisyah. Hari-hari berikutnya diwarnai perjuangan. Bayi laki-laki masih harus bertahan dengan bantuan medis. Setiap kali ia tampak lemah, Aisyah duduk berjam-jam di samping inkubator, membisikkan doa. "Bertahanlah, nak. Kau pejuang. Kau tidak sendirian." Suaranya lembut, tapi penuh kekuatan. Anehnya, setiap kali Aisyah berada di dekatnya, monitor detak jantung bayi itu menunjukkan stabilitas yang lebih baik. Para perawat sampai berkomentar, seperti ada ikatan ajaib antara ibu dan anak ini. Fahri pun tak pernah jauh. Ia membagi waktunya, menyiapkan makanan, membacakan doa, dan mendampingi istrinya. Meski kelelahan, ia merasa semua itu layak dijalani. "Aku bisa kehilangan sawah, kehilangan harta, tapi aku tidak bisa kehilangan kalian," gumamnya suatu malam ketika menatap istrinya yang tertidur dengan senyum di wajah. Waktu berjalan. Bayi perempuan semakin sehat, berat badannya naik, sudah bisa menyusu. Suatu pagi, dokter datang dengan kabar gembira, "Anak perempuan kalian boleh pulang duluan. Tapi adiknya masih harus kita rawat beberapa minggu lagi." Aisyah terdiam, lalu menggeleng pelan. "Tidak, dok. Aku tidak mau pulang tanpa keduanya. Kami satu keluarga. Aku akan tetap di sini menunggu." Keputusan itu membuat dokter dan perawat terharu. Meski tubuhnya masih lemah, ia memilih bertahan di rumah sakit demi kedua anaknya. Malam-malam di bangsa rumah sakit menjadi saksi cinta yang luar biasa. Aisyah sering menggendong bayi perempuannya, sementara Fahri berdiri di samping inkubator bayi laki-laki, menyanyikan syalawat dengan suara lirih. Ada malam ketika bayi laki-laki itu hampir berhenti bernapas, alarm mesin berbunyi. Perawat berlari masuk, suasana panik. Aisyah menjerit, "Ya Allah, jangan ambil anakku." Namun setelah beberapa menit penuh ketegangan, kondisi stabil kembali. Momen itu semakin menguatkan tekad mereka. Aisyah menatap Fahri dengan mata penuh air, "Kita sudah sejauh ini. Aku tidak akan menyerah." Fahri menggenggam tangannya erat, "Aku pun begitu. Kita bertiga akan menunggu adiknya keluar bersama." Hari-hari berikutnya, perlahan kondisi bayi laki-laki membaik. Setiap detak jantungnya yang stabil, setiap napas kecilnya yang teratur, menjadi hadiah terbesar bagi Aisyah. Dalam hati, ia tahu, meski jalan panjang penuh ujian, cinta dan keteguhan akan membawa mereka melewati semuanya. 2 bulan penuh perjuangan akhirnya membuahkan hasil. Hari itu, langit pagi begitu cerah, seolah ikut merayakan kabar gembira. Kedua bayi Aisyah dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang. Perawat datang dengan senyum lebar, "Bu, Pak, kalian boleh bawa mereka pulang hari ini." Aisyah langsung menangis haru. Ia menatap Fahri, dan mereka saling berpelukan erat. "Alhamdulillah, akhirnya kita bisa pulang bersama," bisiknya. Dengan hati-hati, Aisyah duduk di kursi roda sambil menggendong bayi perempuan yang kini lebih gemuk dan ceria. Fahri menggendong bayi laki-laki, wajahnya penuh kebanggaan meski matanya basah oleh air mata bahagia. Mereka berjalan keluar dari rumah sakit, melewati koridor panjang yang pernah menjadi saksi tangisan dan doa. Kini, koridor itu menjadi jalan kemenangan. Para dokter dan perawat berdiri di sisi lorong, memberikan tepuk tangan dan senyum hangat. Saat mobil berhenti di depan rumah sederhana mereka di desa, suasana berbeda terasa. Beberapa tetangga yang dulu suka bergosip kini berdiri di depan pagar, menatap penuh penasaran. Namun begitu melihat Aisyah keluar dari mobil dengan kedua bayi di pelukan, wajah-wajah itu berubah. Ada yang menunduk malu, ada yang menatap dengan mata berkaca-kaca. Di halaman, seekor kuda hitam sudah menunggu. Bima, sahabat setia Aisyah, meringkik pelan begitu melihat tuannya kembali.
Aisyah tersenyum lemah tapi penuh rasa syukur. Ia mendekatkan bayi-bayinya ke arah Bima. Kuda itu mengendus perlahan, menundukkan kepala seolah menyambut dua anggota baru keluarga. Inilah sahabat kita, Bima, bisik Aisyah pada anak-anaknya. Fahri berdiri di samping mereka, menatap dengan bangga. Kita sudah melewati neraka bersama. Kini kita kembali sebagai keluarga yang utuh. Beberapa hari kemudian, sebuah foto yang diambil Fahri tersebar di media sosial. Aisyah duduk di kursi kayu depan rumah, menggendong bayi perempuan, sementara Fahri menggendong bayi laki-laki di sisinya. Bima berdiri di belakang mereka, senja memancar oranye keemasan. Senyum Aisyah dan Fahri di foto itu memancarkan cinta yang sederhana namun begitu kuat. Foto itu viral. Orang-orang yang dulu mencibir kini menuliskan komentar berbeda. Betapa kuatnya seorang ibu. Kami salah menilai, ternyata dia pejuang sejati. Cinta memang bisa menaklukkan segalanya. Namun bagi Aisyah, pujian itu tak lagi penting. Ia menatap dua buah hatinya setiap malam, merasakan napas kecil mereka di pelukannya, dan tahu bahwa semua rasa sakit, tangisan, dan perjuangan terbayar lunas. Malam terakhir sebelum bayi-bayi itu benar-benar tidur di rumah untuk pertama kalinya, Fahri duduk di samping Aisyah. Mereka berdua saling pandang, wajah lelah tapi bahagia. Apakah kau menyesal, sayang? Tanya Fahri pelan. Aisyah menggeleng, senyumnya lembut. Tidak sedikit pun. Semua ini layak. Aku bertaruh nyawa, dan kini aku menang, karena kita utuh sebagai keluarga. Fahri menggenggam tangan istrinya, lalu menatap anak-anak yang tertidur damai. Mulai sekarang, biarlah dunia berkata apapun. Yang terpenting adalah kita. Kita sudah membuktikan, cinta dan keteguhan hati mampu menaklukkan cobaan terberat sekalipun. Di luar rumah, malam desa kembali tenang. Angin membawa suara jangkrik, pohon kelapa bergoyang, dan bintang-bintang menyaksikan keluarga kecil itu memulai hidup baru. Tidak ada lagi gosip, tidak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah kisah cinta seorang ibu yang berani melawan maut demi anak-anaknya, kisah yang akan dikenang sebagai bukti bahwa cinta sejati selalu menemukan jalan.